Selamat siang menjelang sore hari, Sobat Nusukan Online. Terima kasih para peserta dan bagian tim IT dari program kita kali ini mengenai pelatihan citizen jurnalis untuk para pelaku UMKM yang akan mempromosikan produk-produk. Nah, saya sebagai pemateri memberikan satu tutorial bagi teman-teman, gambaran tentang dasar-dasar jurnalistik khusus untuk citizen journalism. Tapi dasar itu terletak di wartawan profesional. Nah, bagaimana kita mempromosikan satu produk, ya kan, di media sosial, kemudian kita upgrade ke media online. Nah, di belusukan online kan ada kerjasama dengan Gue Tilang. Kebetulan saya dipercayakan sebagai pemimpin redaksi di Gue Tilang, dan kita punya program secara berkala melakukan pelatihan-pelatihan citizen journalism untuk memberikan support dan peran kami, Gue Tilang dan belusukan online khususnya, untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja baik usaha maupun peran dia di dalam membantu masyarakat mendapatkan informasi. Meskipun dia adalah pemilik usaha, nah usahanya itu kan pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat itu kan sangat banyak, tentang kuliner, tentang produk. Nah, itu perlu disampaikan secara baik dan benar dengan memiliki standar yang berkualitas, sehingga pesan-pesan itu bisa tersampaikan ke masyarakat dan bisa masif dan viral. Tentu semua ada kaidah-kaidahnya, ada metodenya. Nah, kali ini kita coba menguraikan dengan metode memiliki dasar jurnalistik, ya. Jadi untuk menghemat waktu kita bisa langsung masuk pada materi. Bagi teman-teman yang sudah sering menulis, ya, biasanya kan kalau dia pemilik produk, pemilik usaha, sering bermain media sosial. Nah, tanpa disadari, mereka sudah menjalankan praktek citizen journalism atau pewarta warga, ya kan? Mengupload sesuatu, kemudian menginformasikan sesuatu, apakah produk atau review tentang produk. Ada kalanya dia mereview, misalnya di suatu rumah restoran. Nah, itu sebetulnya praktek jurnalisme warga yang sangat sekarang ini lagi happening, ya. Semua menggunakan media sosial. Informasi-informasi penting yang belum tercover oleh media-media besar sekalipun, itu banyak justru lebih dulu dipublikasi oleh citizen journalism. Nah, kali ini kita bukan membahas secara khusus tentang peran citizen journalism untuk memberitakan, tapi kita coba kanalisasi bagaimana kita melatih, memberikan satu pemahaman kepada masyarakat, warga atau pelaku UMKM yang ingin mempromosikan produknya melalui media sosial dan di-upgrade ke media online. Kenapa media online? Karena satu produk, jenis apapun itu, nama produk, kalau dia hanya ditaruh medsos, jejak digitalnya kadang-kadang hilang. Tapi kalau dia ditempatkan di media sosial, jejak digital itu bisa di-capture oleh Google, kemudian dia akan berdulur setiap hari. Sering kita lakukan pada teman-teman pelaku usaha agar itu akan membantu memasarkan produknya. Nah, memulai pelatihan kita pada siang sore hari ini, tentu dasar yang paling penting bagi seorang citizen journalism ataupun reporter yang profesional sekalipun, dia harus membuat perencanaan. Jadi perencanaan ini penting bagi kita ketika memulai sesuatu untuk membuat satu tulisan narasi di media sosial atau di media online. Nah, saya akan mengatur kalian. Pertama, hal penting yang diperlukan di dalam membuat perencanaan, ya, ada di layar. Nah, pertama adalah
kita harus melakukan riset. Riset terkait dengan apa keinginan atau sedang tren dan viral di masyarakat. Jadi kalau misalnya produkmu itu, misalnya kopi, ada kopi di mana itu lagi tren, ya kan? Berarti orang lagi tentang kopi itu lagi ngetren gitu. Nah, tentu produk atau usahamu itu kan beda-beda tipis. Kalau saya melihat kan produk misalnya yang sudah sangat terkenal yang dari Amerika, itu produk-produk lokal itu tidak kalah jauh seperti Mitra Blusukan Online, Binpulen apa kopi itu saya sudah mencobanya itu sangat enak dan tidak kalah, cuman perlu ada promosi-promosi. Nah, begitu pun dengan produk Anda. Kalau teman-teman sobat gue tilang dan belusukan lain, kalau kita mampu ya kan untuk membuat riset, kenapa dia happening? Produk apa aja, bukan cuma kopi. Misalnya lagi ngetren bakso di jalan ini, tiba-tiba banyak sekali orang. Dulu ada yang di bagian di Pulau Gebang sana ada bakso namanya Mukidi. Itu banyak sekali orang, ya kan? Nah, mungkin itu karena dia dibantu oleh citizen journalism. Dia posting di media sosial, ya kan? Lalu banyak sekali orang sampai macet, jalannya nggak besar, ya kan? Tapi banyak sekali orang. Nah, begitu dia happening, orang eager to know kan, dia ingin tahu. Nah, kalau dia pengusaha-pengusaha ya seperti tukang bakso begitu kan dia bisa riset dulu. Kenapa sih usaha itu bisa happening? Ya kan? Nah, kemudian kalau dia memilih topik itu kan tentu sesuatu yang sedang banyak digemari orang terkait dengan produk yang dia mau itu. Dia kan bisa bikin riset di Google di mana aja. Referensinya banyak sekali. Baru menentukan topik. Topiknya apa? Meskipun produk A, dia membuat orang menarik, tentu harus ada topik dulu. Ya kan? Kira-kira produk gue ini akan dilirik orang, apa sih yang harus saya siapkan? Atau topik menarik apa yang mau dinarasikan di medsos maupun di media online. Ya kan? Lalu kemudian mencari referensi informasi yang tadi saya sampaikan. Ya kan? Mencari referensi itu ya banyak lewat ke apa namanya literasi digital dan banyak informasi di media-media online maupun di Google dan sebagainya. Termasuk juga bisa di perpustakaan dan lain-lain. Jadi sistem jurnalisme itu perlu memperkaya pengetahuannya lewat banyak hal dengan referensi-referensi. Lalu kemudian mengambil gambar. Tentu produk itu kan menarik ketika dia mengambil gambar. Jadi ya bukan hanya narasi, tapi tentu ada gambar. Itu gambar itu menarik kan kalau lagi misalnya orang lagi makan produk itu kelihatan itu atau kemasannya taruh di satu tempat, ada bunga, ada ini. Jadi dibuat gambar itu semenarik mungkin, ya kan? Teknik-teknik pengambilan gambar kan mungkin bisa ambil juga referensi di di Google atau di perpustakaan cara-cara pengambilan gambar. Tentu itu berarti basic dasar mengambil gambar kamera ya. Itu penting juga selain bagaimana. Nah, saya menuntun Anda untuk bagaimana cara menulis satu narasi konten untuk mengangkat produkmu, ya kan? Oke. Lalu kemudian menentukan topik dan narasumber. Tadi sudah ya saya sampaikan topik. Kenapa topik itu penting? Itu untuk membuat orang paham, kemudian orang tertarik dengan produk yang akan dipasarkan atau ditawarkan ke publik ya, ke Pak konsumen. Nah, narasumber yang akan berbicara atau yang terlibat di dalam mempromosikan produk ini atau mereview produk ini tentu ada banyak, ada akademisi. Nah, dia bicara tentang produk ini. Kalau akademisi mungkin kalau produknya terkait dengan apa namanya alat kesehatan atau terkait dengan sesuatu yang perlu ada kajian ilmiah dari seorang akademisi boleh, atau pejabat publik yang suka pakai produk itu, ya kan, ternyata di media sosial pejabat itu yang cukup dikenal dia senang pakai produk apa atau dia publikasi di media sosialnya, ya kan. Nah, tentu itu harus menjadi salah satu memilih narasumber, cari channel bagaimana bisa menemui orang itu atau masuk ke media sosialnya kontak orang itu kan. Boleh nggak saya lihat ibu atau bapak sering pakai produk ini, itu kan itu produknya saya, atau produk itu yang nggak beda-beda dengan produk saya, kualitasnya lebih baik misalnya. Setelah dia setuju, ya kan,
tinggal janjian, suruh dia pegang produk, foto. Jadi narasumber itu penting. Baru kemudian terkait misalnya ya sesuatu produk itu bisa dikomentari oleh pengamat hukum kalau itu berkaitan dengan produknya. Kalau dia yang pengamat hukum mungkin ada hal-hal terkait dengan misalnya menerbitkan buku, ya kan buku itu kan tentu ada implikasi hukum dan lain-lain. Kalau dia menulis buku tentang politik, berarti pengamat politik. Kalau dia menulis buku tentang sosial kemasyarakatan, pengamat sosial, dan sesuai dengan kompetensi atau produk yang akan dipasarkan. Kalau misalnya dia tentang produk makanan, tentu pengamat ekonomi, ya kan? Sejauh mana misalnya produk ini bisa dilakukan. Nah, nanti orang-orang public figure itu bisa mengendorse. Nah, biasanya itu bisa aja karena ada perjanjian sebelumnya berbayar dan sebagainya. Tapi tentunya harus dimulai dengan menentukan narasumber, ya kan? Lalu kemudian pihak itu pelaku bisnis yang terlibat langsung dalam produk itu, misalnya super system, misalnya toko-toko yang menyalurkan atau memasarkan itu titip jual. Nah, mereka bilang, oh iya produk ini lagi laku nih setiap hari misalnya, tapi narasumber harus ditentukan, ya kan? Nah, kemudian teknik penulisan. Nah, setelah topik dan narasumber ditentukan, ya citizen journalism itu perlu tahu tentang teknik menulis. Nah, dasar paling utama itu dalam menulis tentu kan harus mengumpulkan bahan. Bahan itu banyak. Misalnya dari produk itu, keunggulan produk itu apa? Dibuat list, ya kan? Apa membuat orang itu perlu membeli produk itu? Apa yang menyebabkan produk ini sangat berguna, bermanfaat? Kontennya apa aja? Nah, bahan-bahan itu harus diurai atau di list, dibuat catatan. Kemudian waktu Anda mau menulis, tentu harus menentukan topik tadi yang sudah dibuat dalam perencanaan tadi. Kemudian sudut pandangnya. Ya kan, setelah topik, sudut pandang. Kalau yang menarik ini dari sisi mana nih? Apakah dari sisi orangnya, atau misalnya pelakunya, atau tentang apa, atau tentang bagaimana, atau lokasinya, atau sebagainya. Kemudian Anda mulai menulis artikel terkait dengan produk itu, kan? Nah, lalu kemudian menambah kutipan. Kutipan itu yang tadi itu misalnya dari testimoni dari narasumber yang menggunakan produk itu. Bisa aja orang terkenal atau masyarakat umum sebagai konsumen. Kemudian setelah menulis, menambahkan semua informasi itu, yang terakhir itu harus melakukan revisi, jadi edit. Ada kata-kata yang salah dan sebagainya, mungkin ada nama yang salah tulis, sehingga itu perlu dibaca dulu. Nah, itu tahapannya. Nah, bagaimana langkah Anda mengumpulkan bahan? Nah, bagi seorang citizen journalism itu tentu langkah paling awal ketika akan membuat artikel di medsos atau di media online tentang produk yang akan dipromosikan adalah mengumpulkan informasi-informasi yang relevan terlebih dahulu. Sudah saya sampaikan tadi, informasi relevan itu terkait kebutuhan masyarakat sekarang ini, misalnya untuk produk yang akan dipasarkan, ya kan? Atau misalnya pakaian seragam, ya kan? Tentu informasi itu kan penting, bahwa apa bedanya tempatmu dengan tempat yang lain. Nah, tentu informasi-informasi yang relevan itu perlu ditulis, lalu kan terkait harga juga. Jadi semua itu kumpul bahan tulisan itu berarti ini kategori itu Anda akan meliput, ya, mengumpulkan bahan. Asumsinya meliput, ya. Meliput itu kan bagi wartawan yang profesional, tapi kalau bagi citizen journalism, dia datang aja mencari referensi dengan mendatangi tempat-tempat atau mencari bahan-bahan referensi dari mana, dari berbagai pihak. Semakin banyak bahan informasi tentang keunggulan atau kemudahan menggunakan produk itu, serta informasi apapun, harga dan lainnya, mungkin ada apa diskon, perbedaan dengan yang lain, semua itu akan semakin kuat artikelmu itu akan dibaca orang. Lalu kemudian menentukan topik dan sudut pandang. Nah, menyangkut menentukan topik itu dan sudut pandang dari artikel atau berita atau informasi tentang produk yang akan ditulis itu termasuk sangat penting
agar supaya artikel atau narasi tulisan tersebut memiliki sebuah pandangan tersendiri. Pandangan tersendiri maksudnya bahwa Anda memiliki pandangan dari sisi ini karena berdasarkan riset tadi. Setelah itu kemudian itu akan ditulis. Nah, penulis tentu harus mampu memposisikan diri sebagai posisi netral ya. Karena dia yang punya produk itu, dia menulisnya ya tentu sesuatu yang sangat baik-baik aja. Tentu ada juga yang bisa disampaikan tentang hal-hal yang apa ya yang belum ada di produk itu, ya kan, bukan kekurangannya tapi sesuatu yang mungkin belum kandungannya belum seperti yang kompetitor lain. Nah, itu perlu disampaikan secara itu agar tidak memancing suatu asumsi-asumsi negatif bagi konsumen. Kemudian dalam menentukan topik dan sudut pandang, penulis itu harus mampu membedakan atau memilih unsur mana yang dianggapnya paling menarik atau memiliki nilai. Jadi kalau misalnya dia menentukan topik, sudah ada bahannya, sudut pandangnya dari mana dulu? Nah, saya akan jabarkan sesudah ini. Ya. Kemudian setelah proses itu berjalan, menentukan topik, sudut pandangnya, baru kemudian memulai menulis. Ya, menulis artikel itu ya atau produk yang akan dipromosikan itu biasanya dimulai setelah nilai-nilai penting sudut pandang tadi ditentukan, dan kemudian di dalam tulisan itu, kalau di media sosial kan jarang ada yang pakai judul, tapi ada beberapa juga yang aktif di media sosial, judulnya itu biasanya ditaruh di konten, di keterangan dia. Jadi misalnya dia tulis apa, itu seperti judul kan. Tapi yang dia publikasi itu kan dalam bentuk audio atau video. Bukan audio, foto atau video. Nah, kita sekarang lagi membahas tentang narasi ya. Nah, ketika narasi itu bisa juga nanti Anda membuat judul, tapi inti yang akan saya sampaikan hari ini materinya adalah bagaimana Anda menulis. Ya. Artikel itu harus mengandung 5W1H. Ya, kan? Nah, kemudian dalam menulis artikel itu hal penting agar menarik perhatian dan keinginan pembaca itu tentunya keunggulan produk-produk itu yang sudah di list di awal itu semua itu bisa dirunut satu persatu. Nah, dari semua informasi itu mana yang paling penting, mana yang paling TOP top daripada produkmu itu ditaruh di awal. Itu menjadi satu kekuatan produkmu untuk diangkat. Nah, sekarang ini saya mau membuat satu gambaran ke teman-teman, ya kan? Bagaimana Anda menentukan topik itu dan sudut pandangnya dari dasar-dasar jurnalistik tentang 5W1A. 5W1 itu ada H itu adalah what, kemudian who, where, when, why, dan how. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu kapan Anda memilih what itu sebagai sesuatu yang menurutmu sangat menarik. Baru kapan Anda memilih where, atau what, atau why, atau who, atau how menjadi sesuatu yang menarik dari produk atau narasi yang akan diangkat. Ya kan? Kita mulai dulu dari what. Nah, sebagai wartawan yang sudah pengalaman sekian puluh tahun, 20 tahun lebih, saya di awal menjadi jurnalis itu memang ikut pelatihan-pelatihan. Nah, kebetulan orang tua saya juga adalah wartawan senior, jadi saya banyak belajar. Nah, dari pengalaman sekian tahun itu, sekian puluh tahun ini, saya memilih topik-topik ini bahwa ini jarang dibahas di dalam pelatihan-pelatihan. Jadi kenapa saya menarik sekali untuk mengurai ini, karena ini adalah salah satu metode yang sangat saya rasa cukup mengena untuk kita menentukan itu nilai dari sebuah artikel atau narasi. Pertama, what? Ya kan? Dari sekian banyak informasi yang Anda list tadi, Anda temukan, Anda kumpulkan, nah, kapan Anda memilih bahwa what itu adalah
topik yang berdasarkan yang Anda anggap itu yang paling menarik. Nah, saya memberi satu contoh di tulisan ini adalah mengenai produk kopi, ya kan? Kemasannya menarik, kemudian ada rasa yang enak di dalam situ kan pasti itu yang akan diangkat kan. Lalu ada izin edarnya, bahwa itu legal, kemudian ada izin juga dari BPOM. BPOM itu Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi itu dari sisi safety. Kalau orang mengkonsumsi produkmu terkait kopi ini, berarti ada izin edar dari BPOM, berarti ini pertama legal dari pemerintah Anda, dari BPOM sudah diteliti bahwa ini kandungannya tidak berbahaya, ya kan? Kan orang kalau memberi produk itu selalu ini, nah itu yang saya bilang tadi, dikumpul dulu referensinya, apa keunggulan, baru kemudian menulis. Nah sebelum menulis topik ini yang harus Anda pikirkan, sudut pandangnya dari what, bahwa dari sekian banyak informasimu, what ini yang akan Anda usung hari ini sebagai narasimu misalnya kan. Jadi besok nanti Anda anggap dari sisi what, dari sisi where atau who dan lain, tapi kita mulai dulu dari what. Nah, misalnya saya memberikan narasi contoh dengan produk kopi ini ya. Nikmati bengkulan kopi yang rasanya enak banget dengan kemasannya yang sangat menarik. Anda tidak perlu ragu karena produk ini bersertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sudah dapat izin edar dari Dinas Perdagangan dari Dinas Perdagangan kemudian yang tertarik menjadi reseller silakan menghubungi Dewi di bla bla bla. Nah, ini hanya contoh yang saya memberikan satu narasi yang hanya gambaran aja. Ini semua ini rekayasa ya, bukan sesuatu yang itu meskipun Bengkulan Coffee ada, karena kebetulan saya sering mampir di Bengkulan Coffee, di kepala saya ini yang saya tulis. Nah, jadi seperti ini. Nah, narasinya menggambarkan tentang satu kenikmatan. Nikmati Bengkulan Coffee yang rasanya enak banget. Ya kan? Jadi narasinya meng-attract orang bahwa oh ada namanya produk Bengkulan Kopi itu rasanya enak. Ya kan? Itu harus digambarkan dengan narasi ya. Kalau nggak digambarkan, belilah Bengkulan Coffee. Ya kan? Tapi rasanya kita nggak urai. Ya itu harus digambarkan di dalam narasi, harus diurai. Kecuali misalnya ketika kita tidak menggunakan narasi, kita menggunakan video, boleh. Nah itu nanti dalam pelatihan yang lain, ya kan, berarti audio visual. Jadi kita nggak perlu narasi, kita audio visual. Berarti itu ada kontennya adalah konten video. Nah, kemudian kemasannya itu kan, nah biasanya narasi ini kan disertai dengan foto. Ada foto, berarti di situ tentu ada kemasan-kemasan. Misalnya satu postingan itu ada beberapa foto yang menerangkan gambaran tentang produkmu, gitu loh. Nah, lalu kemudian bahwa itu bersertifikat BPOM itu diurai di dalam narasi itu. Kan tadi bahannya sudah ada diurai bahwa oh iya, sehingga orang itu cenderung akan memilih oh iya kayaknya penasaran ini, oh dia ada izin edar dari BPOM, berarti dia sudah melewati kan verifikasi tentang keamanan dan kesehatan serta sesuatu, baru dia legal karena ada surat izin dari perdagangan untuk dipasarkan. Nah kemudian ada informasi kemana misalnya kalau orang ingin membeli kopi itu kan atau produk itu ya, produk kan banyak macam, dia bisa produk kuliner ya kan, tentang apa tuh produk-produk semacam gorengan-gorengan, keripik-keripik itu kan paling banyak, atau kerupuk-kerupuk itu banyak ya kan, atau banyak produk apa aja ya kan, bisa Anda ulas dalam satu narasi terkait what-nya ya. Oke. Nah, kemudian kapan Anda memilih who? Bahwa sudut pandangmu kali ini saya mau ngangkat tentang who nih dari produk itu, ya kan? Bahwa produkmu itu misalnya berdasarkan siapa yang membuat produk itu disukai orang sehingga menjadi daya tarik produk yang akan dipromosikan.